KPU Provinsi Papua Barat Daya terdepan dalam menyuarakan informasi kepemiluan. Selamat datang Mas Benjo di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Khususnya untuk subbagian hukum yang paling rutin pasti kita mengelola SPP. Analisis ini yang bisa dipelajari dan bisa ditangkap untuk penyelenggara ke depan seperti apa. Kita akan bincang-bincang terkait dengan buku yang pertama ini yang akan diterbitkan oleh teman-teman subbagian hukum. Motivasi kita atau latar belakang kenapa kita harus menyusun satu buku yang berkenaan dengan menjaga integritas sebuah rekam jejak penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada 2024. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya terdepan dalam menyuarakan informasi kepemiluan. Senang sekali saya Alif bisa kembali menyapa teman pemilih sekalian. Hari ini kita bakal ngobrol santai bareng narasumber dari KPU Provinsi Papua Barat Daya. Beliau adalah pegawai yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini bersama narasumber kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya berat tapi seru untuk dibahas, yaitu soal pengalaman KPU dalam menghadapi sengketa hukum, karena pemilu atau pilkada itu bukan cuma soal datang ke TPS dan nyoblos, tetapi ada aturan yang harus dijaga dan ada keputusan yang harus hati-hati serta tantangan yang tidak sedikit. Untuk itu, mari kita perkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Selamat datang Mas Benjo di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Bagaimana kabarnya Mas? Terima kasih, alhamdulillah. Agak sedikit batuk, Mas. Ini karena undangan yang luar biasa, saya harus menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Mas sudah menyempatkan diri di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Alhamdulillah masih sehat walafiat ya Mas, walaupun agak sedikit batuk ya. Semoga kedepannya nanti Mas bisa lebih fit lagi ya Mas ya. Amin. Baik Mas, kesibukan subbagian hukum pasca pemilu dan pilkada bagaimana Mas? Iya. Apa saja kegiatannya? Kesibukannya apa saja? Seperti pada umumnya, non tahapan pada saat momen seperti ini, baik seluruh unit kerja, subbagian yang lain, kita masih ada beberapa hal yang harus nantiasa kita kerjakan. Khususnya untuk subbagian hukum, yang paling rutin pasti kita mengelola SPP, kemudian ada JDIH, dan juga ada advokasi apabila ada sengketa hukum yang muncul di luar tahapan baik itu pemilu maupun pilkada. Dan di sisi lain juga pada saat ini kita sementara menyusun buku, setidaknya ada 3 buku yang nanti menjadi sebuah refleksi kita bersama di momen non tahapan seperti ini. Yang pertama ada buku tentang menjaga integritas, yang tadi kita coba kaji ulang, kita coba pelajari ulang di mana seluruh sengketa-sengketa dari 2023 sampai sekarang. Kita coba analisis ini yang bisa dipelajari dan bisa ditangkap untuk penyelenggara ke depan seperti apa, sehingga kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Yang kedua ada buku tentang peningkatan kualitas JDIH, dan yang terakhir ada SPP. 3 buku ini rencana insya Allah nanti akan secepatnya kita launching. Nanti tunggu tanggal mainnya saja. Oke, kita tunggu ya. Nah, berkaitan tadi yang Mas sampaikan mau launching buku nih. Tadi ada 3 buku ya Mas. Nah ini saya pada saat diminta untuk melakukan podcast dengan Mas laku Kasubag Hukum, saya tertarik untuk membahas satu buku Mas, yaitu buku berkait judulnya Menjaga Integritas Pemilu, Rekam Jejak, Evaluasi dan Mitigasi Sengketa Hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya. Nah karena ini belum launching, jadi kita belum bawa bukunya nih, ya kan? Nanti mungkin kita launchingnya nanti mungkin bisa kita tampilkan juga di YouTube KPU.
Nah, mungkin nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan buku yang pertama ini yang akan diterbitkan oleh teman-teman Subbagian Hukum. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, latar belakang lahirnya buku Menjaga Integritas Pemilu itu apa yang nanti teman-teman Betul. menyusunnya. Ya, teman-teman pemilih baik yang ada di studio maupun di rumah, seluruh warga di Provinsi Papua Barat Daya khususnya, motivasi kita atau latar belakang kenapa kita harus menyusun satu buku yang berkenaan dengan menjaga integritas sebuah rekam jejak penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada 2024 kemarin ada sebuah momentum di mana kita bisa mendokumentasikan seluruh kasus yang sudah ada. Kemarin kita hitung itu ada totalnya 20 perkara. Itu 20 perkara itu terdiri dari 2 perkara PHPU di MK, kemudian ada 12 perkara PHPKADA di MK juga, jadi di MK ada totalnya 14, kemudian di DKPP ada 4 perkara, Mahkamah Agung ada 1 perkara, dan PT UN ada 1 perkara. Nah ini kan 20 perkara ini kan kita kaji Mbak, kita peras ini sebenarnya positanya apa, petitumnya apa, rasio desidendinya oleh MK apa, oleh pertimbangan hakimnya apa, kemudian bisa menimbulkan putusan pengadilan yang seperti apa. Nah ini kan harus kita kaji supaya apa, supaya ke depan permasalahan-permasalahan yang serupa kita tahu, oh ini benang merahnya dari sini. Nah nanti dari ketika hulunya seperti ini berarti hilirnya akan seperti ini. Jadi kalau barang ini tidak kita tidak kita dokumentasikan secara utuh, kemarin itu alat buktinya apa saja dan lain sebagainya, nanti ke depan ketika menghadapi kasus yang mungkin serupa kita akan kebingungan. Karena di situ di dalam buku ini kita mencoba membuat satu prasasti bahwasanya Subbagian Hukum itu ada loh gitu. Bukan namanya saja, kita ada loh ketika ada sengketa, kita yang mengurus ini semua, dan ini putusannya, dan ini analisanya. Nah, kurang lebih seperti itu, berangkat dari situ dulu. Selanjutnya Mas nih, mungkin dari proses penyusunan buku itu, pastinya Mas pernah lah melihat atau menanggapi bagaimana dinamika penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Papua Barat Daya. Nah, apa yang membedakan dinamika penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Papua Barat Daya dengan wilayah lain? Dengan provinsi lain. Iya. Tentu kontrasnya kelihatan sekali, Mbak. Yang pertama, Papua Barat Daya adalah provinsi terbungsu, termuda. Kita berada di urutan 38. Jadi, provinsi nomor 38 adalah Papua Barat Daya. Otomatis tantangannya itu pasti sangat kompleks. Kita tahu Sorong ini bukan kota kecil, tapi kota bersama yang di sini banyak dihuni dari bukan hanya satu suku, tapi juga dari berbagai suku di Nusantara ada di sini semua. Berbagai karakter manusia ada di sini semua. Jadi artinya karakter-karakter peserta pemilih ataupun pemilih sendiri tentu sangat beraneka ragam. Nah inilah yang menjadi faktor KPU harus bisa mengatasi dinamika sosial yang ada di tengah masyarakat. Yang kedua, persoalan geografis. Kita ketahui Papua ini kan tidak bisa disentuh hanya melalui jalur darat saja. Khususnya di Papua Barat Daya ini, wilayah Raja Ampat kebanyakan hampir harus menggunakan moda transportasi laut. Kemudian daerah Tambrau, Sorong Selatan ada juga yang harus ditempuh melalui moda transportasi udara. Nah, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana ketika proses distribusi maupun penarikan logistik, perencanaan waktunya harus on time. Kalau ini nanti tiba-tiba barang harus didistribusikan ke TPS tapi ternyata terlambat, kan ini jadi catatan sendiri bagi penyelenggara kan. Nah, inilah tantangan-tantangan yang sangat luar biasa yang membedakan antara Provinsi Papua Barat Daya dibanding provinsi yang tempat lain. Gitu. Sepakat sih Mas, apalagi masalah geografis Papua Barat Daya itu wilayah Papua khususnya kita 6 kabupaten kota, 5-nya dengan jalur darat dan 1
jalur laut Laut. gitu kan ya. Dan itu pasti medannya berbeda-beda Luar sendiri Ya. untuk yang mau yang darat ataupun yang laut. Nah, berkaitan dengan tadi kesibukan sebagian hukum pasca pemilu dan pilkada. Nah, apakah setelah pasca pemilu dan pilkada ini masih ada perkara atau sengketa yang ditanganin oleh sebagian hukum? 2025 2026 baru-baru yang kemarin ini ada kasus di KPU Kabupaten Sorong mendapatkan somasi, artinya ini persoalan administrasi pertanahan sebenarnya. Ini bukan hanya melulu tentang pemilu tahapan maupun non tahapan, tapi ternyata KPU dapat somasi dari orang, ternyata tanah KPU Kabupaten Sorong itu sempat tidak sesuai dengan peta di BPN. Jadi itu masuk sebagian tanahnya orang lain yang kita pakai menjadi kantor KPU Kabupaten Sorong. Ini jadi problematika hukum lagi. Sempat kemarin kita lakukan audiensi dengan pihak lawyernya. Ya, kemarin hasil audiensi sih bagus lah. Ada beberapa kesepakatan yang mungkin akan bisa diambil karena pada waktu itu ada dari pemerintah kabupaten, dari dinas pertanahan, dari pemangku kepentingan pada saat KPU diberikan hibah tanah itu. Jadi yang memberi hibah itu hadir pada saat audiensi itu. Nah, kedepannya seperti apa kita belum tahu. Apakah nanti si pihak yang memiliki tanah ini diberikan ganti rugi oleh pemerintah kabupaten atau seperti apa? Ini masih belum menemukan titik temu gitu. Jadi masih sebatas hanya audiensi. Itu persoalan administrasi pertanahan. Yang kedua, kalau di luar tahapan lagi, ada juga kasus 2025 tuh kasus DKPP. Termasuk yang kita terima juga pada perkara 126 itu, di mana kita diadukan ke DKPP dan kita mendapat sanksi teguran dari DKPP. Ya, itu hal yang biasa lah. Artinya bukan berarti kita membiasakan sesuatu yang buruk, tapi itu dinamika sebuah demokrasi gitu. Jadi ujian integritas itu tidak selesai hanya pada saat putusan MK memenangkan salah satu perkara, tapi selesai sampai masa jabatan itu harus selesai gitu. Jadi selama masa jabatan itu masih ada, integritas akan selalu diuji, baik itu melalui kode etik, bisa lewat DKPP, bisa lewat pengadilan secara umum dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian-ujian integritas kita sebagai penyelenggara di KPU, gitu Mbak. Nah, menarik tadi yang Mas bahas terkait sengketa ya. Selama ini kan ya kalau sengketa untuk sebagian hukum itu sudah menjadi makanan buat penanganan sengketa itu sudah menjadi makanan buat sebagian hukum. Nah, bagaimana menurut Mas Benjo mengapa isu sengketa itu juga penting diketahui oleh masyarakat? Iya. Tidak hanya oleh KPU saja, tapi masyarakat juga bagaimana bisa tahu bahwa ternyata KPU itu juga menangani sengketa. Khususnya kepada seluruh teman pemilih, perlu saya garis bawahi di sini adalah sebuah demokrasi atau proses pemilu ataupun proses pilkada itu tidak hanya berhenti pada saat KPU mengeluarkan keputusan hasil pemilu ataupun pilkada. Bahkan setelah itu pun proses demokrasi masih terus berjalan. Artinya ketika SK atau keputusan KPU terhadap hasil yang sudah dilaksanakan itu salah satu peserta tidak sepakat atau tidak setuju, boleh mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Itu dipersilakan. Itulah bagian daripada proses demokrasi. Dan KPU wajib untuk melaksanakan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena sifatnya final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Ketika diputus harus melaksanakan PSU, ya kita harus PSU. Tapi kalau sudah diputus permohonan mungkin tidak diterima, kan kebanyakan seperti itu. Ya berarti perkara tersebut tidak diterima dan KPU memberikan legitimasi terhadap hasil atau keputusan yang sudah dikeluarkan. Nah, ini adalah proses demokrasi yang senantiasa kita diuji. Masyarakat secara umum harus wajib tahu
harus wajib mengawal proses demokrasi ini bukan hanya selesai pada saat KPU sudah mengeluarkan keputusan, tapi sampai pada titik di mana Mahkamah Konstitusi pemilu itu atau pilkada itu diputus. Di sisi lain, kan ada perkara di DKPP. Boleh si A menang, bilang gitu. Boleh dalam pemilu ataupun pilkada si pasangan calon A menang. Tapi proses menangnya ini mungkin menurut pandangan masyarakat secara umum, bukan hanya peserta, Mbak, masyarakat secara umum. Ini ternyata ada indikasi, kayaknya ada pelanggaran etik yang dilaksanakan oleh KPU penyelenggara gitu. Silahkan adukan ke DKPP, boleh. Siapapun boleh mengajukan aduan ke DKPP. Mungkin melihat kita ada semacam indikasi melakukan pelanggaran etik, silahkan laporkan saja. Walaupun tidak ada tahapan nih. Walaupun hasil putusan DKPP tidak merubah hasil pemilu maupun pilkada, tapi itu adalah proses demokrasi yang terus berjalan. Artinya, yang saya kembali lagi tadi, menjaga integritas atau ujian integritas itu tidak hanya selesai ketika KPU selesai menyelenggarakan pemilu atau pilkada, tapi sampai masa jabatan itu selesai, itulah ujian integritas akan selalu diuji. Seperti itu, Mbak. Berarti keterlibatan masyarakat itu tidak hanya pada saat proses tahapan pemilu, tapi bagaimana juga mengawal sengketa pemilu. Mengawal sengketa. Berarti masyarakat pun diberikan kesempatan apabila melihat misalnya dalam proses tahapan ataupun hasil tadi yang Mas sampaikan itu bisa melaporkan kepada DKPP gitu ya Mas ya. Kalau saat tahapan atau proses berjalan, masyarakat secara umum melihat ini ada kecurangan dari penyelenggara, ini ada kecurangan dari peserta, kan bisa juga tuh. Mungkin peserta melakukan black campaign terhadap peserta yang lain, kan bisa terjadi tuh. Peserta melihat atau menerima money politik, kan bisa juga tuh. Silakan laporkan saja ke kanal yang sudah disediakan, yaitu di Bawaslu. Laporkan ke sana. Kalau memang tindak pidana, bisa langsung lari ke Bawaslu dan Gakumdu. Ini nanti kalau terbukti bisa mengakibatkan salah satu gugurnya peserta yang benar-benar terbukti gitu. Artinya kan nanti ada proses persidangan tuh. Kalau memang terbukti bersalah, bisa jadi peserta tersebut harus digugurkan karena sudah melanggar tindak pidana pemilu misalkan. Banyak faktor masyarakat untuk senantiasa ikut mengawal jalannya demokrasi. Bukan hanya sebatas kita menikmati pesta demokrasi ini, tapi pesta ini juga bukan perkara senang-senang, tapi pesta juga harus dikawal betul nih. Ini jangan sampai yang harusnya aturannya malah ditabrak gitu. Masyarakat harus lebih jeli juga seperti itu. Nah, mungkin sebagai edukasi juga kepada masyarakat ini Mas, kan tadi berkaitan dengan sengketa. Nah, mungkin nanti Mas bisa menjelaskan ada berapa sengketa yang dihadapin oleh KPU, ada berapa sengketa, dan dari seluruh perkara yang dianalisis itu mana sengketa yang paling banyak muncul pada saat tahapan pemilu ataupun pilkada? Ya, tadi saya jelaskan untuk di dalam buku Menjaga Integritas itu setidaknya ada 20 perkara. 14 perkara ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi wilayah timur sini itu memiliki karakteristik yang berbeda dibanding wilayah-wilayah barat ataupun wilayah tengah. Orang Papua atau orang timur sini ketika mencalonkan diri atau sebagai peserta pemilu ataupun pilkada baru menerima kekalahan ketika itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menjadi unik gitu. Dinamikanya seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau ketika kita lihat perkara pilkada kemarin, ada 14 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Secara aturan kalau kita pahami pasal 158, selisih angkanya itu tidak bisa masuk semua, Pak. Dari 14 perkara itu tidak ada yang masuk selisih angkanya. Karena dalam pasal 158 itu kita bisa mengajukan permohonan ke MK terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Itu ada ambang batas. Kalau kita ini di bawah 2 juta penduduk,
itu kalau nggak salah itu 2% ambang batasnya. Jadi selisih antara si pemenang dan di bawahnya itu tidak lebih dari 2%. Nah, ini ada aturannya, ada rumusnya di pasal 158 itu. Nah, 14 perkara ini tidak masuk semua, tapi masyarakat atau peserta pada saat itu tetap pengen mengajukan permohonan itu. Dia baru mengakui kekalahan kalau memang putusan MK sudah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya MK memberikan legitimasi terhadap keputusan KPU itu. Yang kedua, ada kasus DKPP. Di kasus DKPP, kalau yang di dalam buku itu dari 2023 sampai 2025 itu ada 4 perkara. 4 perkara ini ada di KPU Kota Sorong, ada di KPU Provinsi, kemudian Raja Ampat, satu lagi Maibrat. Kabupaten Sorong, Maibrat belum ada. Terus ada di PTUN 1, itu kasus pilkada kemarin. Ada di Mahkamah Agung juga ada 1. Nah, total dari 20 ini di Mahkamah Agung kita kalah, di PTUN kita menang. Kemudian di Mahkamah Konstitusi ini ada 14, dari 14 itu 1 kita kalah, 13 kita menang. Dalam menang ini gimana maksudnya? Maksudnya begini. PHPU kalau saya sebut PHPU itu berarti pemilu, perselisihan hasil pemilihan umum, berarti presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD. Berarti di situ pada 2024 kemarin ada 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 2 perkara ini jatuhnya lokusnya ada di KPU Kabupaten Sorong semua. Lebih spesifiknya terdapat 2 TPS yang di situ ada keterlibatan seorang caleg legislatif yang juga dia mendaftarkan diri dan terlibat sebagai KPPS. Nah, ini salah satu hal yang benar-benar harus kita cermati lagi ke depan, jangan sampai terulang lagi. Kok bisa ada caleg dia mendaftar sebagai anggota KPPS dan lolos? Itu memang kemarin banyak errornya. Walaupun pada saat itu kan kita susah nge-tracking kan, Mbak. Bagaimana NIK-nya ini sudah terdaftar di DCT atau belum, kan waktu itu aplikasi sudah sempat naik turun, susah waktu itu. Yang kebetulan saking banyaknya orang, KPPS kita tahu sendiri, satu TPS ada 14 orang. Itu 7 yang aktif, 7 yang daftar tunggu. Jadi satu TPS tuh yang harus kita siapkan tuh 14 orang. Kali berapa TPS yang ada? Ya ini kan beban penyelenggara berat sekali. Aplikasi pada saat itu juga lagi error. Nah, ini yang jadi masalah waktu itu. Nah, gara-gara itu putusan MK menyebutkan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Kalau nggak salah di Malawili ya. Kalau nggak salah 2 TPS itu. Itu yang saya sebut kita kalah dalam perkara. Karena kita tidak bisa mempertahankan keputusan KPU di mana hasilnya itu gitu. Tapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi tidak merubah hasil kita, berarti kita menang. Nah, itu kan harus kita rubah, harus kita laksanakan PSU gitu. Walaupun endingnya yang menang juga sama orangnya gitu. Ya itulah tahapan dinamika dalam demokrasi begitu, Pak. Luar biasa capeknya, harus kita kejar waktu untuk melaksanakannya. Kan ada tempo pasca putusan MK sampai harus ditindaklanjuti oleh KPU itu ada waktunya. Tidak boleh kita lebih. Dan bagaimana kita menyiapkan surat suaranya, distribusinya, menentukan DPT-nya ulang dan lain sebagainya. Begitu. Nah, dari beberapa tahapan pemilu dan pilkada kemarin, Mas, yang kita sudah lalui bersama, kita hadapi bersama itu,
apakah ada beberapa tahapan pemilu itu yang mempunyai potensi sengketa? Dan dari tahapan mana itu yang paling rentan menimbulkan sengketa? Sebenarnya setiap tahapan. Kalau kita bedah itu kan dalam pemilu atau pilkada itu kan setiap tahapan itu sebenarnya memiliki potensi-potensi sengketa. Uh, Biasanya seharusnya potensi sengketa pada saat proses itu harusnya kan lari ke Bawaslu. Lari ke Bawaslu dulu. Tapi kadang-kadang ketika di perselisihan hasil di MK itu terkadang di dalam posita, di dalam pokok permohonannya itu dimunculkan lagi. Yang sering saya baca ada di pokok permohonan dia membahas tentang DPT yang tidak valid. Ada orang yang mungkin katanya belum terdaftar dalam DPT. Itu nanti dimasukkan lagi dalam pokok permohonan di MK. Walaupun sebenarnya itu kan harusnya kan dilaporkan pada saat proses. Kenapa kamu laporkan di sana? Nah, ketika dicek dan lain sebagainya, nanti kita buktikan di MK saja gitu. Ada juga di persoalan pencalonan. Pencalonan ini banyak. Bisa mulai dari KTP-nya, sesuai dengan domisilinya enggak. Kemudian dari ijazahnya, kemudian mungkin dari SKCK-nya. Kan banyak tuh syarat calonnya tuh. Kemudian dukungan dari partainya ada enggak? Formulir B1 itu kah dan sebagainya itu harus lengkap semua itu, dan itu potensi yang nanti bisa digugat juga ketika di perselisihan hasil pilkada ataupun pemilu di MK itu dimunculkan lagi. Nanti kalau kita kaji lagi yang kemarin itu dibilang ini dia tidak tidak memiliki SKCK yang valid gitu. Ya kan kalau kita kaji, masa iya kita bisa menjadi lembaga yang menguji forensik persoalan SKCK, kan enggak? Kita cuma hanya bisa membaca, SKCK ini dikeluarkan oleh siapa. Kemudian kita verifikasi ke tempat atau instansi yang mengeluarkan. Kalau yang mengeluarkan bilang ya sudah, kita tetap menerima seperti itu. Ada juga persoalan ijazah. Ada juga persoalan hutang. Ada salah satu kemarin calon yang katanya masih memiliki tanggungan hutang negara. Pas ketika kita cek di pengadilan, karena surat itu yang mengeluarkan pengadilan negeri, kita cek, Pak, betul ini yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan negara? Ya betul Pak, itu bukan hutang tanggungan negara, tapi hutang pribadi. Berarti enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa gitu. Artinya KPU tidak bisa menganalisis atau memberikan tafsir sendiri, tapi harus melalui verifikasi yang valid terhadap lembaga-lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Itu. Baik Mas, menarik tadi bagian dari proses dokumentasi dan juga arsip. Nah, seberapa penting dokumentasi dan administrasi itu harus dikelola dengan baik untuk kita memproses sengketa, Mas? Dan apa saja yang dokumen dan arsip hukum yang harus dirapikan lah oleh sebagian hukum itu atau dievaluasi pasca tahapan. Ya. Kalau kita bedah lagi nih pertanyaan simpelnya, seberapa penting pengarsipan? Iya. Sebagai PNS yang bekerja di sekretariat, sudah bahan sangat penting sekali bagaimana kita melakukan proses pengarsipan ini menjadi satu kewajiban begitu. Bahkan retensi arsip itu pun kalau persoalan keuangan itu mungkin bisa sampai 25 tahun ya. Tapi kalau persoalan hukum ini ya sebisa mungkin tetap kita harus jaga biar 30 tahun, 50 tahun, karena itu bagian daripada jejak sejarah gitu. Itu harus dijaga terus gitu. Kenapa saya bilang
arsip ini harus dijaga sampai mungkin lembaga KPU tidak ada lagi. Ya. Karena proses demokrasi ke depan itu akan selalu berkembang, Mbak. Yang dulu mungkin kita lihat proses pencoblosannya itu proporsional terbuka ataupun tertutup. Kalau dulu kita cuma nyoblos partainya, artinya kan proporsional tertutup itu. Ya, yang menentukan calegnya ya partai sendiri. Nah, perkembangan zaman sekarang jadi proporsional terbuka. Boleh kita coblos partainya, boleh kita coblos orangnya atau calegnya. Nah, ini kan bagian daripada jejak sejarah yang harus kita arsipkan terus kan, Mbak. Nanti besok tiba-tiba ada satu problem yang mungkin serupa, ya kita tinggal buka saja, oh ini loh dulu pernah kita bikin seperti ini gitu. Oh, kemudian ada sengketa yang mungkin serupa, oh kemarin ini kayaknya kita butuh alat buktinya tuh ini, kira-kira yang sekarang ada enggak? Tinggal dicari-cari saja sesuai dengan pokok permohonan atau pokok aduan yang diadukan kepada kita, seperti itu saja. Jadi persentase seberapa penting ya, 1 dari 100% ya mungkin 101% kan gitu. Sangat penting sekali, Mbak, karena itu bagian daripada bukti gitu. Baik. Sangat ini berarti ya, tertata sekali Harus ya harus. untuk dokumentasi dan administrasinya. Dari pengalaman menghadapi sengketa, Mas, apa momen yang paling membekas buat Mas sendiri sebagai penegak hukum atau bersama tim gitu ya dalam menghadapi sengketa pemilu dan pilkada kemarin? Yang paling membekas itu saya pernah tidak tidur selama, ya tidur sih tapi nggak nyampe 2 jam. Tidurnya ayam-ayam gitu. Tidur ayam-ayaman itu 3 hari itu tidur nggak nyampe 2 jam. Bagaimana saya bisa tidur nyenyak ketika alat bukti itu masih ada di dalam tengah hutan sana, masih ada di Raja Ampat sana. Saya harus bergerak naik speed ke sana. Pikirannya. Ya, karena pikiran, oh ini jangan sampai di sana ndak ada lagi. Bagaimana ini kan? Ini selalu selalu was-was kita. Bagaimana kita bisa membuktikan sedangkan buktinya ini tidak ada saat itu dan kita harus ngecek di gudang di sana gitu. Nah, inilah yang menjadi beban sebagian hukum ketika proses dokumentasi arsip itu tidak benar-benar settle, tidak benar-benar bagus, benar-benar harus cari satu-satu, wah setengah mati, susah. Makanya dari awal setiap tahapan kita mengeluarkan daftar inventarisasi masalah, tolong arsip-arsip ini diarsipkan atau dokumen-dokumen ini diarsipkan secara baik. Besok ketika ada sengketa tinggal kita ambil, itu saja. Oke. Berkaitan tadi ya, kita tadi kan mau bahas terkait buku yang tadi ya, Mas. Nah, kalau misalnya boleh dirangkum nih buku ini sebelum nanti launching bukunya, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, kalimat apa yang paling tepat untuk mendeskripsikan, menjelaskan terkait dengan buku Menjaga Integritas Pemilu ini? Buku Menjaga Integritas ini prinsipnya begini, menjaga integritas adalah menjaga kepercayaan publik. KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada, ketika ujian integritas itu datang, berarti ujian publik itu juga melekat bersamaan. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Tetap harus dihadapi, jangan lari, jangan kabur. Siapkan dokumentasinya secara bagus, siapkan arsip-arsip yang sudah lama tadi dibongkar lagi, kita buktikan di meja hijau. Begitu. Baik. Berarti teman pemilih dari Kasubag Hukum ini sudah menjelaskan bagaimana proses awal, bagaimana kita harus benar-benar mendokumentasikan, mengarsipkan setiap dengan proses tahapan pemilu itu hasil, sehingga nanti pada saat proses menghadapi sengketa, KPU bagaimana harus bisa menang, begitu ya, Mas ya. Yeah. Menang itu dalam artian bagaimana keputusan keluar dari KPU itu bisa kita pertahankan, gitu. Nah, terakhir nih, Mas, yang mungkin bisa disampaikan, pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada teman pemilih di rumah terkait dengan bagaimana
namanya proses menjaga atau mengawal demokrasi dan juga sengketa khususnya. Baik, teman pemilih yang ada di rumah dan seluruh penonton, pemirsa, kita harus senantiasa mengawal jalannya demokrasi, khususnya di Papua Barat Daya, di provinsi tercinta kita ini. Proses demokrasi harus senantiasa dikawal, jangan sampai jalannya proses demokrasi ini menjadi satu hal yang membuat kita takut. Anak muda hari ini takut ketika berbicara politik. Anak muda hari ini takut ketika berbicara pejabat atau pimpinan dan lain sebagainya. Anak muda justru yang harusnya berdiri di paling depan untuk mengawal jalannya demokrasi. Karena apa yang hari ini kita terima, contoh harga kopi sekarang 25.000 di warung kopi, itu ditentukan oleh politik seperti itu. Jadi bagaimana ketika saya pengen beli kopi yang harganya supaya jadi 5.000? Ya, proses politiknya nih, krisis politik yang hari ini terjadi itu harus benar-benar dirapikan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang timbul dari pemimpin yang dilaksanakan atau pemimpin yang lahir dari pemilu yang bagus ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat juga. Mungkin PPN ke depan mungkin dihapus kan. Bisa jadi kopi jadi 10.000 kan gitu. Dan lain sebagainya. Ya kita sama-sama berdoa supaya ekonomi kita tetap tumbuh bagus. Dan juga terakhir kepada seluruh peserta atau kepada seluruh teman pemilih, jangan memberikan justifikasi ketika KPU menghadapi masalah berarti KPU salah. Tapi ketika KPU menghadapi masalah atau sengketa berarti KPU sedang diuji apakah KPU ini bersalah atau tidak. Karena yang menentukan salah dan benarnya bukan masyarakat atau bukan adanya sengketa, tapi yang menentukan salah dan benarnya adalah putusan pengadilan. Seperti itu. Yang bisa saya rangkum adalah menjaga integritas pemilu berarti menjaga kepercayaan publik kepada KPU. Baik, terima kasih Mas Benjo atas insight-nya, atas masukan dan juga kehadirannya dalam podcast hari ini. Senang sekali bisa mengundang Mas dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas, sukses selalu dimanapun berada, apapun tugas Mas nanti ke depannya, semoga selalu sukses, semoga selalu berkah. Amin. Baik, teman pemilih, demikian podcast kita bersama Kasubag Hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya. Saksikan terus podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya terdepan dalam menyuarakan informasi kepemiluan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.